Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, para sahabat, ikhwan, akhwat Zawiyah Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur Ramadan dan Idul Fitri, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah nuzulul Quran. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan ini. Selain itu, Allah juga menurunkan suhuf, sahifah Nabi Ibrahim, dan juga kitab Taurat di awal bulan Ramadan. Sedangkan Injil di pertengahan bulan Ramadan dan Al-Quran di akhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka kalau kita melihat sejarah Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Ini langsung sekaligus 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah, malaikat Jibril menurunkannya munajaman periodik kepada Rasulullah SAW menyesuaikan dengan kejadian. Maka di sini sebagai manusia biasa, ahli sebab, maka kita melihat kejadian ini adalah sebab tersebutlah yang kemudian Allah, karena sebab yang lahir dari sebuah kejadian-kejadian, Allah menurunkan Al-Quran itu bertahap, menyesuaikan dengan kejadian. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kehidupan Rasulullah SAW sudah diatur sedemikian rupa dalam ilmu azali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti dari takdir yang sudah ditetapkan. Artinya sebab tersebut mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Maka tidak ada pertentangan, tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Artinya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, itu menyesuaikan dengan kejadian. Akan tetapi turun pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu sekaligus. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Kalau di Indonesia, negara kita, pemerintah kita merayakan nuzulul Quran itu di malam ke-17. Tapi kalau di Mesir, pemerintah melaksanakan peringatan nuzulul Quran di malam 27. Artinya menentukan nuzulul Quran pun kita sudah berbeda. Banyak riwayat yang mengatakan meriwayatkan tentang perbedaan tersebut. Ada yang 17, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 25, ada yang 27, ada yang 29. Itu adalah perbedaan. Yang disepakati adalah turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu malam Lailatul Qadar. Tanggalnya berapa? Berbeda pendapat. Maka disinilah hikmah dari diturunkannya Al-Quran sekaligus dan juga periodik kepada Rasulullah SAW menyesuaikan dengan kejadian. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam, beliau menyampaikan
iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi, keinginanmu untuk untuk sampai duduk di makom tajrid meninggalkan sebab, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu di makom sebab, itu adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Kenapa? Karena Allah mendudukkan kita di makom sebab. Artinya kita harus melihat sebab yang diiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga isyarat untuk menangkap kehendak Allah tersebut melalui sebab. Ada orang yang kemudian didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di makom tajrid, tapi kemudian dia menginginkan sebab. Itu adalah inhitatun minal himmatil aliyah. Itu adalah sebuah degradasi, penurunan dari kehendak yang maha luhur, yaitu kehendak Allah. Allah sudah menginginkan kepada hamba tersebut kehendaknya untuk tidak mencari sebab karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia justru mencari sebab. Maka kita dapat melihat di sini hikmahnya adalah kita melihat sebab dan melihat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak saling bertentangan. Demikian juga dalam kehidupan kita, hendaklah kita mensinkronkan antara sebab tersebut dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali, dan semuanya berdasarkan dengan syariat dari Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini terkait hikmah dari nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran yang pertama kali sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, dan kemudian diturunkan periodik selama 23 tahun kurang lebih menyesuaikan kejadian-kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.